kameramu. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus sangat baik. Pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah, kita mau meninggikan Dia, menaikkan syukur bagi Dia. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua, mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu menanti-nantikan setiap hati yang rindu. Amen. Setiap hati yang rindu Tuhan menanti-nantikan. Gitu ya. Tuhan tuh senang ketika anak-anaknya tuh datang ke hadirat Tuhan dengan membawa setiap pujian, kerinduan. Seperti itu. Mari kita datang ke hadirat Tuhan di hari ini. Semua yang pernah mengalami kebaikan Tuhan, bawalah sikap hatimu dengan benar. Baik, kita mari mau tinggikan Dia, kita mau puji nama Tuhan yang besar, yang hebat. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi, saya tidak mau membatasi. Kalau ada yang mau angkat tanganmu bagi Tuhan. Kalau mau bermazmur, bermazmurlah bagi Allahmu. Bermazmur itu, karena orang bingung gitu ya. Kenapa kita harus bermazmur? Ya, bermazmur itu tanda bahwa kita rasa hati kita untuk kita meninggikan Dia. Mari puji Dia. Semua yang mengalami kebaikan Tuhan, puji Dia. Mari kita merenungkan seminggu yang sudah kita lewati. Seminggu yang sudah Tuhan berkati kita. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu dalam keluarga kami. Dalam jemaat-Mu Tuhan. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati keluarga kami. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan berkati. Tuhan lindungi. Bahkan Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Bahkan hal-hal yang tidak pernah terlintas Tuhan. Bahkan terkadang kami tidak berdoa untuk apa yang kami butuhkan. Tuhan tetap memberkati kami. Tuhan menyediakannya. Karena Engkau Allah yang telah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini anak-anak-Mu datang Tuhan. Anak-anak-Mu ingin membawa pujian dan mazmur bagi nama-Mu. Anak-anak-Mu rindu meninggikan nama-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami Tuhan untuk menghampiri tahta kudus-Mu. Sucikan kami dan kuduskan Tuhan. Jika kami datang mungkin ada membawa hal-hal tidak benar di hadapan-Mu. Sebelumnya kami melakukan hal yang tidak baik, yang cemar. Kami membawa hal yang tidak kudus di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, biar nama-Mu ditinggikan Tuhan bagi jemaat-Mu. Pagi hari ini nama-Mu ditinggikan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Kau kudus Tuhan, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulia
Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Amin. Mari bersyukur pada Tuhan, katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, amin, atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, amin, mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan nama-Mu, tinggikan dirimu. Mari kita angkat tangan kita bagi Dia. Mengatasi langit. Beri penghormatan bagi Dia. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi
bumi. Once again singing this song. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, oh, mengatasi bumi dan tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sebab kebesaran-Mu mengatasi bumi, Tuhan. Kebesaran-Mu mengatasi bumi. Kami tersanjung akan Engkau, Tuhan. Kami tersanjung atas kehebatan-Mu, Tuhan. Biar Engkau dimuliakan atas seluruh bumi. Dan tidak ada yang mendapat mengalahkan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami telah merasakan bagaimana Tuhan baik dalam hidup kami. Kami telah merasakan bagaimana Tuhan setia. Sehingga pagi hari ini kami dapat katakan bahwa Lord, you are good. Lord, you are good. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. I have known the Father cared for me. He's been good. He's been good. Through it all, He's always cared for me. God's been good to me. I have known the Father's care for me. He's been good. He's been good. Through it all, He's always cared for me. God's been good to me. Yes, God's been good to me. God's been good to me. God's been good to me. Terima kasih Yesus. Berkati ibadah kami Tuhan dari pertengahan hingga akhirnya. Kami terlampau percaya bahwa Tuhan bertahta di atas setiap pujian umat-Nya. Bahwa di setiap pujian umat-Nya ada kemenangan. Di setiap pujian ada umat-Nya ada kelepasan. Di setiap pujian umat-Nya ada pembebasan dari setiap belenggu dosa, dari setiap sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami anak-anak-Mu yang datang Tuhan, kami merendahkan diri ke hadapan-Mu Tuhan. Ingin menyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu terjadi atas setiap kami. Setiap kami Tuhan tidak pernah mengalami impartasi Roh Kudus, saat ini mengalami impartasi Roh Kudus di dalam nama Yesus. Sehingga kemerdekaan yang berkata Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Amin. Kalau Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, berarti boleh bangkit berdiri. Mungkin ada yang mau berdiri, tepuk tangan, bersorak-sorai, mau loncat-loncatan, nggak apa-apa. Karena biarkan bebaskan hatimu, bebaskan rohmu untuk meninggikan nama Dia. Amin.
Allah ditinggikan. Mau tahu lagu ini ya? Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kita menyanyikan lagi dari awal karena tukannya kurang enak nih. Mari kita bersemangat bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Puji nama Tuhan, Dia diagungkan tinggi. Sebab kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat kasih setiamu yang besar. Kami hendak bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti
amin. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasihnya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar selama hidup kami menyembah dan meninggikan Engkau Tuhan. Selama hidup kami Tuhan, kami boleh berpaut sesuai dengan arahan-Mu Tuhan. Kami boleh menjalani hari-hari kami sesuai dengan mau-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami kepadamu Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Biar Tuhan yang berbicara dari hati ke hati setiap kami. Sehingga kami boleh mengikuti setiap firman-Mu Tuhan. Jalan-jalan kami berhadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk membicara pada pagi hari ini. Biar apa yang disampaikan itu sesuai dengan keinginan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, untuk waktunya saya persilakan. Suaranya nggak kedengeran. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Hari ini tepatnya 50 hari. Kita memperingati waktu Yesus mati, dibangkitkan. Dan tepatnya hari ini kita seluruh gereja merayakan hal yang sama. Dan Pentakosta, kenapa ini? Ada yang salah? Sebentar. Kenapa, Greg? Udah. Seluruh gereja merayakan hari yang sama, yaitu kita memperingati Pentakosta. Ternyata Pentakosta ini merupakan hari yang penting, hari yang sangat penting. Namun ada beberapa orang tidak menganggap ini penting. Jadi selain Yesus mati, dibangkitkan, Pentakosta merupakan bagian penting dari perayaan bangsa Yahudi pada waktu itu. Dan pagi hari ini kita mau menghargai. Kenapa kita harus menganggap Hari Pentakosta merupakan hari yang penting? Karena Hari Pentakosta hari di mana dicurahkannya Roh Kudus. Roh Kudus turun. Dan sehingga pada waktu kalau kita baca di Kisah Para Rasul, murid-murid yang menanti-nantikan Tuhan, mereka kepenuhan Roh Kudus dan mereka menerima bahasa-bahasa baru. Dan di dalam Kisah Rasul juga, kalau kita baca di Kisah Rasul 12 atau dikatakan bahwa ketika Roh Kudus diturunkan, itu pertama kalinya murid-murid disebut Kristen. Jadi dikatakan Kristen ketika mereka telah menerima pencurahan Roh Kudus. Jadi pagi hari ini adalah momen penting. Ketika Roh Kudus turun, kita tahu firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, saya akan bacakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan ketika Roh Kudus turun, kita menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
dan kamu akan menjadi saksi. Jadi saat Roh Kudus dicurahkan, itu Tuhan memberikan kita kuasa. Dan orang percaya di muka bumi ini, orang yang percaya akan menerima kuasa, yaitu pada waktu Roh Kudus diturunkan ke muka bumi ini bagi siapa yang percaya. Nah, kita butuh kuasa Bapak Ibu. Buat orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita sangat butuh kuasa. Kuasa itu penting banget. Walaupun saat ini kita secara pribadi tidak sedang bersama-sama dengan Yesus secara fisik. Tapi Yesus menjanjikan dia akan memberikan yang namanya roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi yang saya bacakan tadi Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi Tuhan memberikan kuasa supaya kita menjadi saksi. Saksi bukan saja di lingkungan kita, di keluarga kita, di anak cucu menantu kita, tapi kita saksikan juga ke orang-orang di luar sana. Nah, ini pentingnya. Jadi jangan jadi orang percaya yang egois. Kita merasa saya sudah diselamatkan, anak istri saya, cucu menantu sudah diselamatkan, kemudian saya tidak berbuat apa-apa lagi. Tapi pagi hari ini kita diingatkan semua, diingatkan kembali. Pada waktu kita menerima pencurahan kuasa Roh Kudus, maka kuasa yang kita terima itu tidak untuk diri kita sendiri. Mungkin kita juga memiliki pergumulan-pergumulan secara pribadi. Tapi ingat baik-baik, mari kita perkenalkan Yesus, mari kita impartasikan apa yang sudah kita alami bersama Tuhan. Dan kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama. Mari buka firman Tuhan, buka Alkitab Bapak Ibu, buka gadget. Di dalam Yohanes 14, ayat 15 sampai 26. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan baik-baik kalimat demi kalimat yang akan saya bacakan. Karena pada saat kita membaca firman Tuhan, ini saatnya kita mendengar perkataan Tuhan. Seringkali kita memiliki banyak waktu untuk berdoa. Itu baik. Tapi adakah kita memiliki waktu untuk dengar apa maunya Tuhan? Mari kita simak baik-baik dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Saya akan bacakan. Judulnya Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin.
Firman Tuhan pagi hari ini dalam rangka kita memperingati hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit selama 40 hari, Yesus berjalan keliling memperlihatkan dirinya dan menceritakan tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus mengkonfirmasi, Yesus menunjukkan dirinya bahwa dia tidak mati, tapi dia bangkit. Sehingga selama 40 hari itu Yesus menceritakan tentang kerajaan Allah, bertemu dengan murid-muridnya selama 40 hari. Dan setelah dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, yaitu pada hari 10 hari setelah itu Roh Kudus dicurahkan. Dan di dalam Kisah Rasul pada waktu murid-murid menunggu di satu tempat, mereka Roh Kudus itu turun seperti lidah-lidah api, dan setiap pribadi yang menanti-nantikan Roh Kudus, mereka dilawat oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka memiliki bahasa-bahasa baru dan mereka memiliki kuasa. Ini yang kita harus miliki pada pagi hari ini. Dan untuk kita mendapatkan, untuk kita memperoleh kuasa dari Tuhan, tidak serta-merta Bapak Ibu kita tanpa kita melakukan hal, terus kemudian Roh Kudus turun, terus Roh Kudus memberikan kita kuasa. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Dan pagi hari ini saya mau bagikan apa yang sudah kita bacakan sama-sama, bahwa Yesus menjanjikan penghibur. Dan penghibur itu akan kita terima, Roh Kudus itu akan kita terima buat orang yang percaya, yang mau punya respon, yang rindu, yang haus, mereka itulah yang akan menerima apa yang Yesus janjikan. Dan pagi hari ini mari kita buka hati kita, mari kita perkuat percaya kita kepada Tuhan, dan kita butuh yang namanya Roh Kudus. Kita perlu yang namanya pribadi Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu dikatakan dia menjadi apa? Penghibur. Dia juga menjadi apa? Penasehat. Bahkan dia juga bisa menjadi apa? Alarm buat kita untuk mengingatkan kembali perkataan-perkataan Tuhan, janji-janji Tuhan. Kenapa Roh Kudus menjadi pengingat? Karena manusia seringkali lupa. Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena ketika kita mengucap syukur maka kita memperoleh kekuatan. Kita kadang-kadang lupa. Kita cuma fokus sama keadaan diri kita. Sehingga Tuhan udah pernah bilang loh, ayo mengucap syukur supaya kamu kuat. Ayo mengucap syukur supaya imanmu naik. Tapi kita kadang-kadang lupa. Malah kita lebih fokus dengan keadaan kita. Kita mulai fokus dengan penyakit kita fokus dengan masalah kita. Padahal Roh Kudus sering ingetin melalui ada firman loh yang pernah ngomong. Ada perkataan Tuhan Yesus yang pernah kita dengar. Dan pagi hari ini saya mau bagikan bagaimana kita ngikut Tuhan itu nggak cuma sebatas cuman tahu. Kita tahu Tuhan. Jangan cuma sampai tahu Tuhan. Sayang sekali Bapak Ibu, kita ngikut Tuhan dalam usia yang mungkin udah lebih dari kepala 20. Tapi kita cuma sampai batas tahu. Orang yang tahu Tuhan itu cuma sampai batas mendengar dan pernah dengar tentang Tuhan. Kalau cuma sampai kekristenan cuma tahu. Tahu Tuhan Yesus, tahu. Pernah dengar saya waktu di sekolah minggu diceritakan tentang Tuhan Yesus. Saya pernah mendengar kisah itu. Itu cuma sampai ditahu. Kemudian orang yang tahu adalah pastinya belum pernah memiliki pengalaman dengan Tuhan. Karena pengalaman dengan Tuhan, kalau cuma kita tahu, Yesus bisa buat mujizat, tahu. Pernah baca di Alkitab, Yesus pernah mengubah air menjadi anggur, tahu di Alkitab ada. Cuma sampai tahu. Yesus pernah menyembuhkan orang yang buta, matanya bisa melek, tahu. Kita cuma sampai tahu, tapi nggak pernah ngalamin mujizat-mujizat Tuhan. Jadi kalau cuma tahu, itu berarti kita masih ada batas. Masih ada tembok untuk kita bisa mengenal Tuhan. Dan tahu yang berikutnya, kalau kita menjadi orang percaya yang cuma sampai tahu, itu pastinya intensitas ataupun waktu kita ketemu sama Tuhan itu pasti tidak sering. Kita cuma datang sama Tuhan kalau kita lagi butuh. Kita datang sama Tuhan cuma kalau lagi kita kepentok, punya masalah berat, baru kita tuh berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh. Cuma sampai tahu di situ saja. Dan pagi hari ini saya mau membangkitkan semangat Bapak Ibu untuk tidak menjadi orang percaya yang cuma sampai tahu. Tapi jadilah orang percaya yang mengenal Tuhan. Gini, kata mengenal Tuhan. Misalnya kita tahu ya, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, kita cuma sampai sekedar tahu. Karena kita belum pernah
berdekatan dengan beliau, kita mungkin belum pernah berjabat tangan dengan beliau, atau kita belum pernah duduk sama-sama ngobrol, makan sama-sama bercerita dengan beliau. Kita cuma sekedar tahu melalui media sosial, kita cuma tahu melalui berita. Ini yang menjadi gambaran. Tapi buat anak-anak Tuhan, buat kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita kenal, mengenal Tuhan. Kita kenal Yesus secara dekat, secara nyata. Dan ada 3 hal yang saya mau bagikan. Bagaimana caranya kita bisa menjadi orang percaya seperti murid-murid Yesus. Mereka mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan tahu cara Tuhan bekerja. Dia akan tahu sifat-sifatnya Tuhan. Dia akan tahu kapan Tuhan mau menolong dia. Dia akan tahu karena dia punya kedekatan. Dan orang yang mengenal Tuhan, dia akan sabar dalam prosesnya Tuhan. Dan saya mau bagikan 3 hal pagi hari ini. Untuk menjadi pribadi yang mengenal Tuhan dengan baik. Bukan cuman tahu. Mengenal Tuhan dengan baik. Yang pertama, yang diperlukan, yang kita butuhkan untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Mengenal pribadi Roh Kudus dengan baik. Jadi kalau Tuhan pagi hari ini Alkitab bilang bahwa Yesus menjanjikan penghibur, yaitu pada saat kita hari Pentakosta terjadi, Roh Kudus dicurahkan, mari kita tangkap apa yang menjadi janji Tuhan. Mari kita pergunakan, yaitu Roh Kudus yang menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi penasehat kita pakai. Jangan kita anggurin Roh Kudusnya. Begitu kita punya masalah, kita cari jalan lain. Padahal Tuhan sudah menjanjikan penghibur, penolong buat kita untuk kita bisa mendapatkan penyertaan Tuhan sekalipun saat ini kita tidak secara nyata bersama Yesus. Ada 3 hal yang mau saya bagikan. Yang pertama adalah yang diperlukan untuk mengenal Roh Kudus, yang diperlukan untuk mengenal Tuhan, yang diperlukan untuk mengenal Yesus secara sungguh-sungguh adalah yang pertama, membangun komunikasi 2 arah. Bapak Ibu di tempat ini, saya tidak ragukan bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang senang berdoa. Itu betul baik. Berdoa adalah saat dimana kita datang kepada Tuhan, menyatakan apa yang menjadi pergumulan kita di dalam doa kita. Itu baru komunikasi 1 arah. Tapi yang harus kita kerjakan untuk kita mengenal Roh Kudus, mengenal Yesus, mengenal Tuhan, kita harus punya komunikasi 2 arah. Bukan cuma berdoa, kemudian amin, dan tinggalkan ruangan doa kita tanpa kita mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Saat kita menaikkan permohonan doa kita, syafaat kita, pergumulan kita, terus kita amin, kita nggak mau buka telinga rohani kita untuk mendengar apa sih yang Tuhan mau saya kerjakan ketika saya memohonkan suatu permohonan, pergumulan, kita nggak mau lakukan itu. Nah, kenapa dibutuhkan komunikasi 2 arah? Karena saat kita berbicara kepada satu pribadi, yaitu Yesus, kepada Tuhan, tentunya kita juga harus mendengarkan dong apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan buat diri kita. Ya kan? Jadi itu yang namanya komunikasi yang sehat. Bukan komunikasi yang egois. Kita kebanyakan berdoa, terus tanpa pernah mau dengar Tuhan mau ngomong apa. Jadi tidak diragukan saat kita berdoa, Tuhan itu pasti mendengarkan kita. Itu enggak diragukan. Tapi perlu diragukan, apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan? Ini yang harus kita perhatikan. Kita mau enggak dengar suara Tuhan? Enggak diragukan sih kalau Tuhan dengar doa kita itu enggak ragu. Tapi perlu diragukan diri kita. Apakah kita mau dengar suaranya Tuhan? Nah, kenapa pentingnya baca firman Tuhan? Firman Tuhan ini untuk kita mendengar, memperhatikan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi untuk membangun pengenalan akan Tuhan, itu dibutuhkan komunikasi 2 arah. Berdoa dan dengarkan Tuhan suruh kita apa.
Itu yang pertama, poin yang pertama. Jadi catat baik-baik, tidak diragukan. Ketika kita berdoa, Tuhan pasti dengar. Tapi yang patut diragukan adalah apakah kita mendengarkan apa yang Tuhan mau melalui perkataannya, melalui perenungan kita, melalui pembacaan firman Tuhan yang kita baca. Kita dengerin, perhatikan baik-baik enggak? Makanya di dalam Mazmur dituliskan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini yang namanya ketika Tuhan berfirman, maka firman Tuhan itu menjadi pelita dalam keputusan-keputusan kita, pelita di dalam tindakan-tindakan kita, pelita di dalam setiap doa yang lagi kita naikkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan kasih petunjuk. Demikian fungsinya Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita. Jadi di dalam Roma 8 ayat 26, Bapak Ibu boleh buka firman Tuhan Roma 8 ayat 26 berkatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Inilah fungsinya Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita supaya menolong kita, karena mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita utarakan secara lisan, secara perkataan, tapi Roh Kudus akan menolong kita untuk mengungkapkan apa yang tidak bisa kita ucapkan untuk sampai kepada Bapa. Dan juga Roh Kudus akan menolong kita ketika kita menerima perkataan Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ada bagian-bagian firman Tuhan yang tidak kita pahami. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus untuk menerjemahkan setiap bagian demi bagian perkataan firman Tuhan sehingga kita mengerti apa yang menjadi perkataan Tuhan, apa yang menjadi nasihatnya Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Jadi poin yang pertama, mari bangun komunikasi dua arah. Bukan satu arah, tapi dua arah. Poin yang kedua adalah di dalam Kisah Rasul 27 ayat 9 sampai 11, saya akan bacakan ya. Di dalam Kisah Rasul 27, saya akan bacakan di dalam mulai dari ayat 9 sampai dengan 11, Kisah Rasul 27. Sebentar. Dikatakan demikian, sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Ini kisah tentang waktu Paulus mengadakan perjalanan dengan kapal dengan beberapa penumpang yang banyak jumlahnya. Dikatakan sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Rasul Paulus mengadakan perjalanan dengan kapal laut. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi di ayat Kisah Rasul 27 ayat 11, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Nah, ini dia pentingnya Roh Kudus. Rasul Paulus sudah dipastikan membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Roh Kudus luar biasa. Sehingga dia mudah menangkap ada sinyal-sinyal bahaya, pesan-pesan yang mungkin dilarang jangan melanjutkan pelayaran perjalanan itu karena itu akan mendatangkan bahaya tidak saja bagi muatan tapi bagi nyawa seluruh penumpang yang ada di dalamnya. Tapi apa perwira itu lebih percaya kepada jurumudi, tidak percaya kepada hamba Tuhan ini yang diurapi Tuhan. Jadi poin yang kedua yang dibutuhkan oleh orang percaya jangan cuma sampai tahu Tuhan, tapi mengenal Tuhan dengan baik. Poin yang kedua adalah ketika Tuhan berbicara, ketika Roh Kudus berbicara dalam hidup kita, adakah kita bertindak merespon dengan baik? Ini, kita berdoa sudah benar. Tuhan berbicara melalui firman-Nya, kita dengar. Tapi langkah yang kedua, kita mau lakukan nggak? Itu aja. Kita mau kerjakan nggak apa yang Tuhan suruh?
Ini yang paling sulit buat orang percaya. Karena kebanyakan kita pakai akal pikiran kita, nego-nego, pakai melihat kenyataan. Ini yang paling susah yang kedua. Mau nggak kita bertindak segera melakukan apa yang firman Tuhan sampaikan, apa yang hamba Tuhan sampaikan, apa yang Roh Kudus bicara dalam hidup kita mau nggak? Kebanyakan nggak. Kita berontak, kita menunda bahkan. Kita pakai pikiran kita, ntar aja, besok, nanti, lusa, ini. Ini yang namanya kita tidak bisa menjadi orang yang mengenal Tuhan dengan baik. Kita cuma sampai ditahu. Egois kita kalau caranya seperti ini. Karena kita tidak merespon apa yang Tuhan katakan dengan segera. Seperti apa yang terjadi oleh perjalanan Rasul Paulus pada waktu itu. Perwira ini lebih percaya, tidak percaya dengan perkataan Paulus, tapi percaya kepada jurumudi. Karena menurut perwira itu mungkin, Rasul Paulus siapa sih? Dia bukan ahli laut kok. Dia bukan nakoda yang handal kok. Dia lebih percaya kepada si nakoda yang membawa kapal ini. Tapi tidak percaya dengan perkataan Tuhan, tidak percaya dengan perkataan Rasul Paulus pada waktu itu yang disampaikan. Ini sering kali terjadi. Jadi sehingga pada saat Tuhan tidak menjawab doa, Tuhan belum menjawab doa kita, terus sepertinya persoalan makin banyak, sepertinya keadaan makin berat, kita koreksi diri kita. Apakah kita respon nggak apa yang Tuhan ngomong? Padahal Tuhan udah ngomong, tapi kita nunda. Kita nunda, bahkan kita tidak melakukannya. Makanya kita nggak mendapat jawaban seperti apa yang kita doakan. Karena kita tidak melakukan dengan ketaatan. Jadi yang kedua, ketika Tuhan berbicara melalui firman-Nya, adakah kita bertindak segera melakukannya? Karena sulit untuk segera melakukan apa yang Tuhan mau, tapi kita seringkali maksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Benar nggak gitu? Sulit kita melakukan ketika Tuhan berbicara, kita sulit. Tapi kita sering kali maksa Tuhan, ayo Tuhan, bicara Tuhan, lakukan ini Tuhan. Tapi kita nggak pernah mau mudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita paksa Tuhan kita. Tuhan lakukan ini dong Tuhan. Tuhan segera jawab ini dong Tuhan. Tuhan cepat dong Tuhan tolong saya. Tapi begitu Tuhan bicara, kita nggak respon cepat. Ini yang namanya tidak memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Kita cuma tahu doang. Tahu Tuhan ngomong kayak gini kok, tahu firman Tuhan ngomong gini kok. Tapi kita nggak respon. Kita paksa Tuhan. Untuk Tuhan, ayo kerjakan, aku punya mau. Ayo Tuhan, jawab doaku, cepat-cepat Tuhan. Tapi kita lupa bahwa kita tidak mudah respon apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Kita cuma sampai tahu Bapak Ibu, kita bukan orang yang mengenal Tuhan dengan baik. Mulai hari ini, ambil komitmen diri kita. Bahwa marilah kita menjadi orang percaya yang membangun komunikasi dua arah dengan Tuhan. Bukan satu arah, tapi mau dengar Tuhan ngomong apa. Yang kedua, ayo respon. Tuhan ngomong apa, kerjakan. Urusan nanti. Tuhan mau berkati kita nanti, terserah deh. Yang penting aku taat dulu. Yang penting aku lakukan dulu. Jangan tunda. Jangan batalkan, apalagi lebih parah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga. Yang ketiga. Di dalam Matius 28 ayat 20. Dan Yohanes 14 ayat 18. Dicatat aja. Matius 28 ayat 20 saya akan bacakan. Ketika Roh Kudus diturunkan, dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus, penghibur yang dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia tidak berhenti, bahkan dia tidak stop pada saat kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi dia menjanjikan bahwa dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Betapa luar biasanya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan saat ini kita perlu sekali memperingatinya, perlu mengingat kembali bahwa ada Roh Kudus yang akan menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian sampai kesudahan zaman. Bapak, Ibu tidak sendirian. Bapak, Ibu tidak ditinggalkan. Bapak, Ibu tidak menghadap Tuhan dengan sepertinya Tuhan yang nggak tahu di mana. Tapi ada Roh Kudus yang akan menyertai sampai kesudahan zaman. Zaman ini berakhir. Dia akan tetap menyertai Bapak Ibu sekalian. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 18.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kita tidak ditinggalkan sendiri sebagai yatim piatu, tapi Roh Kudus akan mendampingi kita senantiasa. Inilah pentingnya. Kenapa kita harus menghormati Roh Kudus? Kita menghormati kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan yang tadi saya bagikan, untuk kita menjadi orang yang bukan cuma tahu, tapi orang yang mengenal. Kenal baik bahwa Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Kenal baik bahwa Roh Kudus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Poin yang ketiga, selain membangun komunikasi dua arah, selain kita meresponi dengan baik perkataan firman Tuhan, yang ketiga, bersediakah kita memiliki pengalaman perjalanan bersama Roh Kudus? Maukah kita memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan? Melalui apa? Melalui proses yang Tuhan kerjakan. Melalui apa kita bisa berjalan bersama Tuhan? Melalui pergumulan-pergumulan kita. Melalui kesukaran-kesukaran hidup kita. Inilah saatnya kita berjalan bersama Tuhan. Ada banyak orang ketika kita minta Tuhan berjalan bersama kita. Dan saat Tuhan berjalan bersama kita, kita atur langkah Tuhan. Tuhan, aku nggak mau jalan seperti ini. Tuhan, aku nggak mau dibawa di lembah. Tuhan, nggak mau aku dibawa di penderitaan. Kita atur langkah Tuhan. Sementara kita minta Tuhan, mari berjalan bersama aku. Tapi di tengah perjalanan kita bersama Tuhan, kita mulai perintah Tuhan. Nggak mau Tuhan, aku kayak gini. Lama banget Tuhan prosesnya Tuhan. Tuhan susah banget kok hidup ini Tuhan. Tuhan gini aja Tuhan. Tuhan gitu aja Tuhan. Kita nggak rela dibentuk sama Tuhan. Kita nggak rela berjalan bersama Tuhan. Kita nggak rela memiliki pengalaman bersama Tuhan. Jadi untuk menjadi pribadi yang mengenal Tuhan dengan baik, mengenal Roh Kudus yang dijanjikan, yang menjadi penghibur, menjadi penolong, menjadi penasehat, mari miliki komunikasi dua arah, bertindaklah ketika firman, ketika Tuhan berbicara, ketika Roh Kudus mengingatkan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, miliki pengalaman bersama Tuhan. Jangan pernah atur Tuhan, relakan dirimu untuk berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membawa kita ke tempat yang salah. Ketika kita berjalan sama Tuhan, kita setia dipegang sama Tuhan, kita setia dituntun sama Tuhan, kita akan lihat ujung dari perjalanan hidup kita adalah berkat Tuhan, kekuatan Tuhan. Dan di sana kita akan melihat Tuhan dimuliakan di dalam setiap persoalan kita. Amin. Baik, pagi hari ini kita akan akhiri perenungan kita pagi hari ini. Marilah kita ambil komitmen diri kita menjadi pribadi yang tidak sampai tahu Tuhan, tapi jadilah pribadi yang mengenal Tuhan. Dan mulai memperbaiki cara kita berdoa. Jangan banyak berdoa bagus, tapi juga berikan ruang, berikan tempat untuk Tuhan bicara sama kita. Jangan kita ngoceh mulu. Kita berdoa minta ini, minta itu, ngatur ini, ngatur itu. Tapi kita tidak pernah memberi ruang, tidak pernah memberi waktu untuk Tuhan bicara sama kita. Dan saat Tuhan berbicara sama kita, mari kita respon. Jangan tunda. Jangan pakai alasan. Tapi kerjakan dengan penuh ketaatan. Dan yang ketiga, mari miliki pengalaman bersama Tuhan. Mari berjalan bersama Tuhan. Sekalipun kamu saat ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sedang dalam lembah kekelaman. Tapi di sana Tuhan ada. Dan gak perlu takut. Karena Roh Kudus berjanji. Dia akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita yatim piatu. Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadi bersyukurlah. Hari ini mari kita buka hati kita. Kita terima Roh Kudus. Anak-anak semua yang di rumah. Tua, muda, besar, kecil. Mari buka hati. Terima Roh Kudus yang akan menolong kalian. Yang akan menghibur kalian. Yang akan mengajar kalian. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita minta biar kuasa Roh Kudus yang kita peringati sama-sama hari ini, itu boleh merefresh kembali iman percaya kita, boleh menggairahkan kembali iman kita, untuk kita menghidupkan kembali Roh Kudus, supaya hidup kita penuh dengan kuasa, hidup kita penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini.
di mana gereja Tuhan memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Engkau Tuhan, Roh penghibur, Roh penolong, bahkan Roh yang mengajar kami, mengingatkan kami kembali tentang perkataan-perkataan Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, biar Roh-Mu Tuhan menyala-nyala dalam hati kami Tuhan, dan kami kembali memiliki semangat yang baru untuk terus mempercayai Tuhan, semangat yang baru untuk terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini syukur kami materaikan setiap firman yang sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup dan langkah kami Tuhan. Sehingga kami tidak meninggalkan Engkau. Kami menjadi pribadi yang semakin mengenal Engkau. Bahkan semakin mencintai Tuhan dari waktu ke waktu. Terpujilah Tuhan. Inilah syukur kami pagi hari. Dalam nama Yesus yang bersyukur dan percaya katakan amin. Amin. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Namun sebelumnya, adakah doa yang mau dinaikkan? Pergumulan, ada doa-doa? Boleh? Baik. Untuk Excel ya, Excel saat ini sedang perlu Bapak Ibu ketahui, kita dukung untuk Excel karena Excel masih menunggu antrian operasi karena kondisi tubuhnya saat ini belum memenuhi standar untuk dioperasi. Jadi kadang HB-nya rendah, dan juga nutrisinya kurang, berat badannya juga kurang. Jadi kita berdoa buat Excel, jangan lupa tidak saja di hari Minggu ini, tapi di dalam waktu-waktu doa kita sebut nama Excel, supaya Excel bisa kembali sehat dan bisa menjalani operasi pada waktunya nanti. Ya, ada lagi yang mau didoakan? Anak-anak bagaimana sekolahnya? Arete, Sofia, Jos, Timothy? Besok udah mulai sekolah. Oke. Oma. Nenek bisa sekolah ibu. Iya, sekolah tatap muka atau sekolah online? Online, Oma. Oke, baik. Tetap didoakan ya supaya anak-anak tidak menjadi mundur, tapi semakin semangat sekalipun belum bertemu dengan teman-teman yang lain. Baik, ada lagi yang mau didoakan? Kalau nggak salah Ibu Tati mau keluar kota kapan, Bu? Minggu depan atau akhir bulan mungkin ya? Akhir bulan ya, Bu? Akhir bulan. Oke, kita berdoa ya. Ibu Tati sama Pak Anus rencana akan keluar kota, ke Malang mungkin. Ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita naikkan doa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Hari di mana kami menerima pencurahan kuasa Roh Kudus. Roh-Mu melawat kami sehingga kami boleh memiliki kuasa Tuhan. Untuk kami bisa memiliki pengenalan akan Tuhan. Kami memiliki hubungan yang sehat bersama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami kepadamu Bapa. Kami berdoa untuk kekasih kami Excel Tuhan, yang dalam beberapa hari terakhir mengalami kondisi yang menurun. Tapi pagi hari ini, Roh Kudus yang memiliki kuasa luar biasa, kami minta di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini Bapa. Mari Tuhan, Engkau hampiri kekasih kami Excel Tuhan. Biar Excel memiliki kekuatan baru, iman yang teguh, pengharapan yang besar, bahwa dia akan mengalami mujizat kesembuhan secara ilahi. Kami berdoa Tuhan, mari berikan dia semangat untuk hidup, semangat untuk makan, semangat untuk percaya kepada Tuhan. Supaya imun tubuhnya naik, stamina-nya juga bertambah naik, kondisi nutrisinya juga baik Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa juga untuk Elsie dan Ri yang merawatnya, berikan kekuatan mereka, berikan mereka penghiburan, biar mereka tetap menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Sehingga pada waktunya Excel boleh menjalani tindakan medis yang dianjurkan oleh dokter setempat. Terpujilah Bapa. Pada pagi hari ini kami berdoa juga untuk anak-anak kekasih kami yang sudah mulai akan belajar walaupun secara online Tuhan. Kami berdoa untuk Arete, untuk Sofia, untuk Jos, untuk Timothy, untuk Damean dan Mabel juga yang mungkin Senin depan akan kembali
belajar secara online Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kekasih kami Tuhan. Tetap kami minta Tuhan penyertaan Tuhan. Mereka tidak menjadi mundur karena tidak berkumpul dengan teman-teman, tapi mereka semangat, kecerdasan mereka bertambah, waktu mereka juga semakin cukup ketika mereka memiliki jam-jam pelajaran yang baik, sehingga mereka tetap berhasil Tuhan, sekalipun mereka tidak berada di dalam ruangan kelas. Kesehatan juga kami minta untuk anak-anak kasih kami, untuk Israel juga Tuhan. Kami minta berkat kesehatan turun atas anak-anak cucu menantu kami Tuhan, sehingga mereka terpelihara, terjaga, terlindungi, terpelihara, tersedia apa yang mereka butuhkan pada hari-hari ini. Terima kasih Bapak di surga, pagi hari ini kami juga berdoa untuk keluarga besar Bapak Ibu Tambunan, keluarga besar Bapak Ibu Sitorus, dan Ando yang tidak bersama dengan kami Bapak, kami berdoa Tuhan. Juga untuk Andre juga yang tidak bersama kami kali ini Tuhan, kami berdoa untuk mereka Bapak. Engkau berkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, kesehatan yang sangat dibutuhkan saat ini Tuhan. Mari Bapak, kuasa Roh Kudus-Mu akan melawat mereka, menjadikan mereka pulih, sehat, diberkati dan ditolong Tuhan. Kami juga berdoa pagi hari ini untuk keluarga Ibu Lili, untuk Ilmar, Ilham, Pak Sudirman, juga setiap usaha yang mereka kerjakan. Tuhan kami berdoa, Tuhan Kau berkati keluarga ini Tuhan, Roh Kudus yang menjadi penolong mereka, Roh Kudus yang menjadi penghibur, Roh Kudus yang mendidik mereka, itu boleh bekerja di dalam rumah tangga mereka, sehingga mereka boleh melihat bahwa ada tangan Tuhan yang bekerja secara luar biasa di saat-saat seperti ini. Kami juga berdoa untuk Mega, David yang saat ini juga sedang mengikuti tes, untuk rapid test untuk persiapan mengajarnya besok. Tuhan kami berdoa, Tuhan tolong David supaya ketika dia berada dalam lingkungan sekolah dan dia harus bertatap muka dengan murid, minta perlindungan Allah, proteksi, kuat kuasa Roh Kudus-Mu menyertai dia sehingga tidak terpapar dengan virus yang sedang merajalela di bangsa kami. Berdoa juga untuk Mega Tuhan, mari berkati dia dalam merawat anak-anak selama masa isolasi atau masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Panus dan Bu Tati yang rencananya di akhir bulan nanti mereka akan mengadakan perjalanan keluar kota untuk ke Malang. Tuhan lindungi, jagai, sertai Tuhan. Tetap berikan kesehatan, penyertaan Allah, penyediaan Allah ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Henry, untuk Hana dan El. Tuhan berkati mereka dalam setiap usaha, pergumulan, persoalan apapun yang dihadapi. Kami berdoa kuasa Roh Kudus yang mereka terima hari ini itu boleh berkarya dalam kehidupan mereka dan mereka melihat pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk Oma Eci yang tidak bersama dengan kami Bapak. Kau jaga, Kau pelihara dia, kesehatannya Tuhan. Hiburkan dia, sukacita Allah mengalir, kuat kuasa Roh Kudus-Mu menjadi penghiburan bagi Oma Eci dan keluarga di sana. Terima kasih Bapak di surga, demikian juga kami Tuhan yang di sini, kami percaya Tuhan, kalau hari ini dengan iman kami terima pencurahan Roh Kudus, kami percaya Roh Kudus akan merefresh kembali roh kami, Roh Kudus akan menggairahkan roh kami Tuhan, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan, bahkan kami memiliki kuasa double portion Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, apa yang kami sentuh, apa yang kami doakan itu akan terjadi mujizat Allah, akan terjadi kebangunan rohani, akan terjadi hal-hal ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur Tuhan, bahwa hari ini kami boleh menerima pencurahan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami memiliki gairah kembali Tuhan, semangat yang baru, sekalipun Tuhan keadaan ini belum berubah, sekalipun bangsa kami sepertinya semakin hari Tuhan semakin tidak memiliki kepastian, tapi Roh Kudus yang menjadi jaminan dalam hidup kami tetap memiliki kepastian di dalam Engkau, bahwa kehidupan kami tidak akan semakin menurun, tapi semakin maju, semakin naik, semakin kuat bersama Tuhan. Terpujilah Bapa. Inilah syukur kami pagi hari ini Tuhan, kami terima seluruh janji Tuhan, karena Roh Kudus mengingatkan kepada kami, bahwa Roh Kudus akan mengingatkan setiap janji-janji Tuhan yang pernah Tuhan materaikan dalam hidup kami, dan itu kami ingat kembali. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan.
percaya dengan iman, ketika kita berdiri, ketika kita mengangkat tangan kita, maka Tuhan mencurahkan seluruh kerinduan hatimu. Bapa di surga, ini kedua tangan kami angkat tanda kami percaya kepada Tuhan. Tanda kami berserah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap doa mungkin yang tidak terucapkan pagi hari ini dengan mulut kami. Tapi firman-Mu berkata bahwa Roh Kudus akan menolong kami untuk menyatakan curahan-curahan hati kami yang tidak terucapkan dan sampai kepada Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan memberikanmu damai sejahtera. Bapa di surga, kami percaya minggu yang kami masuki adalah minggu yang penuh dengan berkat Tuhan. Minggu penuh dengan kemenangan. Minggu yang penuh dengan kesembuhan secara ilahi. Minggu yang penuh dengan pertolongan Tuhan. Terpujilah Bapa. Kami terima dengan iman. Kami percaya Roh Kudus akan menyertai kami. Kami tidak akan ditinggalkan secara yatim piatu, tapi Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami terima dengan iman. Dalam nama Yesus yang percaya dan terima dengan iman. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Pentakosta. Selamat hari Minggu. Tuhan Terima Yesus kasih, memberkati kita Bunda, semua. firman-Nya. Tuhan berkati. Minggu, Tuhan berkati. Berkati. Dadah. Kak Tommy. Ibu Lili, Elsie, Ya. Excel, keluarga besar Ibu Tambunan, Ibu Tati. Tuhan Iya. berkati. Bye. Semua. Dadah semua. Dadah. Dadah.